Nah, ditambah terakhir sekarang ini masalah kontrasepsi dan sebagainya. Kok bisa begini di pendidikan? Apakah moral akhlak yang ada di negeri ini kita terus biarkan seperti ini? Lalu siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Mohon izin ini ya Pak Jokowi, siapa yang bertanggung jawab ini semuanya gitu ya? Dengan dikeluarkannya PP ini, peraturan pemerintah ini tentang penggunaan alat kontrasepsi perlu dikaji. Ya, itu sangat prihatin sekali ya. Di akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini bukan memberikan angin segar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya berkumpul ya di sini dari berbagai ya instansi, di antaranya juga di sini ada APIP ya, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Ada Pak Dr. Mehmet, ada Teh Nur Alam, ya MSC, ada Pak Pidi, Sarjana Ekonomi. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang berbagai hal yang telah terjadi di negeri ini. Tentunya sebelumnya mari kita mengucapkan dulu salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan yang selalu kita bisa panutin ya, semoga beliau dan keluarganya selalu berada di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya sebagai pengikutnya akan mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Di sini ada Pak Dr. Mehmet, kemudian saya sendiri Andi Neni Sri Lestari, kemudian aktivis juga, dan beliau Teh Nur Alam MSC aktivis juga, kemudian Pak Pidi Sarjana Ekonomi, beliau mantan manajer di Matahari ya. Banyak sekali yang beliau tahu mengenai perekonomian. Ya, mangga mungkin begitu dari awal ya. Sebelumnya saya sapa dulu mungkin di sini yang paling senior ini ya. Beliau mantan ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit yang sekarang sudah diganti oleh Prof. Basit ya. Basit, Prof. Basit, Pak ya. Erik. Sekarang Pak Erik. Insinyur Erik ya. Ya, kebetulan saya mantan Sekjen APIP pada saat itu ya, dan diganti oleh Bapak Kolonel Purnawirawan Fahri ya. Fahri. Ya, kemudian yang ketiga sekarang Pak Kolonel Purnawirawan Sahar. Ya, silakan Pak, mungkin ada yang akan disampaikan tentang apa yang terjadi saat ini Pak. Terima kasih Bu Andi. Kita akan coba bahas tentang akhlak ya hari ini. Ya. Akhlak yang ternyata merupakan basis dari sebuah kejadian yang ada di dunia ini ya. Seperti contoh begini, kalau di orang ya penganut agama Islam itu dagang tuh ada aturannya. Iya. Tidak boleh curang misalnya gitu ya, tidak boleh untungnya kegedean, nggak boleh itu ya. Kalau pinjam uang tidak boleh dikasihkan bunga ya. Ini kan dasar-dasar ininya. Nah, berbeda sama orang-orang ateis ya, yang sekarang jadi idolanya rezim sekarang ya, dari LRC. Di sana nggak ada begini norma-norma. Pokoknya untung ada duit, mau jual narkoba mau jual barang-barang haram lainnya. Bahkan judi juga boleh, kemudian apalagi
dagang perempuan tuh apa namanya, prostitusi juga boleh, ya, Pak. karena buat mereka nggak ada masalah, ya semuanya dibolehkan. Ini di dalam walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kan mayoritas penduduknya Islam, nggak boleh. Apalagi saya dengar beberapa tahun yang lalu ada undang-undang yang melegalkan hubungan sejenis LGBT, ya. LGBT itu umumnya laki-laki, ya, laki-laki dengan laki-laki, tapi perempuan dengan perempuan juga lesbian boleh, asal suka sama suka. Apalagi yang berbeda jenis, suka sama suka di tingkat remaja, di mahasiswa, itu secara harfiah itu boleh. Nah, ditambah terakhir sekarang ini masalah kontrasepsi dan sebagainya. Kok bisa begini di pendidikan kita? Ya wajar aja, menterinya sendiri nggak ngerti agama gitu ya. Betul. Istrinya juga mungkin ini, jadi pengetahuan tentang ini memang kelihatannya membuat pendidikan di Indonesia lebih semrawut, ya. Kalau dulu biasanya ya pendidikan itu dipegang oleh orang-orang dari Muhammadiyah yang sudah terlatih memimpin pendidikan yang sekolahnya ribuan di Indonesia ini. Kampusnya itu ratusan di Indonesia ini. Jadi mereka sudah terbiasa pendidikan, tapi tidak dikasih untuk jabatan itu. Nah, yang dikasih ini yang pedagang ojek, ya, Gojek, untuk transportasi ke sana ke sini. Ini kan aneh nih, ya. Nah, kalau gitu barangkali kita boleh juga curiga nih, yang mengangkatnya ini punya agenda lain untuk pendidikan di Indonesia. Ya, ini sangat berbahaya. Coba kalau saya kebetulan mengajar juga ya di Universitas Negeri, ya, di Bandung. Itu kalau tanya mahasiswa sejarah kemerdekaan sama sejarah perjuangan kebenaran, itu nggak tahu mereka. Ini salah siapa nih? Ya salah pendidikan, ya, sejak awal sampai sekarang seperti gitu. Apalagi sekarang diperbolehkan segala macam, ditambah lagi ada teknologi apa namanya, handphone, ya. Gadget. Kemudian untuk ujian bikin tugas yang macam ada lagi artificial intelligence, ya, semuanya kita dimudahkan banget, ya. Nah, lama-lama tambah bodoh, ya. Dan itu tidak ada pembatasan harus bagaimana petunjuk-petunjuknya, harus supaya ini manfaat. Karena teknologi itu selalu ada dua sisi, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Nah, ini lebih banyak mana nih, mudarat atau mudarat? Ayo, manfaat atau mudaratnya? Nah, kalau selama itu manfaatnya lebih banyak, why not? Teknologi kita terima, ya. Tapi soal adab tadi, soal akhlak, saya kira kita tetap harus konvensional. Nggak bisa karena kita banyak harta dari boleh ganti pasangan, misalnya nggak usah nikah, ya, boleh sama laki-laki, boleh sama sesama perempuan, kan nggak boleh itu. Tapi kalau di dalam ini undang-undang kita yang tertulis kayaknya seperti itu. Nah, ini ada masalah nih. Mungkin nanti ibu-ibu lah yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab lah, yang lebih dekat dengan anak-anak ini, anak-anak kecil, ya, yang dilahirkan oleh ibu-ibu nih, atau mungkin anak didik, ya. Bagaimana nih, ya, kalau secara ekonomi dari akhlak juga, ya, ternyata juga ini fakta nih. Para petani kita itu dimiskinkan. Petani kita itu disuruh nyumbang orang-orang kaya. Kan nggak benar nih. Ada contoh yang gampang pengertiannya gini. Kita beli beras ke luar negeri nih, harganya sampai sini 10.000. Di Indonesia harga beras sekarang 14.000. Ada selisih 4.000 kan. Nah, sama pengusaha ini, yang impor kan pengusaha, dijual lagi 14.000, kan untuk 4.000 tuh. 4.000 ini siapa yang menikmati? Ya kan pengusaha, bukan petani.
petani mah anggar aja, dia harus nyumbang orang-orang kaya. Dan jangan lupa orang-orang yang pemilik apa namanya, nah ini nggak boleh ngelantur di mana-mana ya, tapi sama-sama di akhlak ya, bahwa rakyat Indonesia itu berperan untuk memperkaya orang kaya. Iya. Ini nggak benar nih ya, harus baca lagi Undang-Undang Dasar 45 kita kembali nih. Makanya mudah-mudahan aja kalau para calon-calon pemimpin kita yang akan datang harus apa namanya memperhatikan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu yang terbaik Betul. ya. Saya kira itu. Oh, luar biasa ya penjelasan beliau, Pak Dr. Mehmet ini kiprahnya sudah di mana-mana, bahkan perjuangan bersama saya dan rekan-rekan saat itu juga luar biasa untuk supaya negeri ini harus bagaimana begitu ya. Tapi apa boleh buat gitu ya. Orang yang beberapa kelompok gitu ya berjuang lantas tiba-tiba hanya istilahnya bisa dihitung jari lah begitu ibaratnya gitu. Jadi kita sampai di mana gitu ya, akan tertahan lagi demikian ya. Tapi yang dijelaskan beliau barusan sangat menarik sekali bagi saya, masalah tentang pribumi yang dimiskinkan tadi ya. Itu betul sangat terjadi. Kenapa kita katakan itu? Karena terjadinya sangat luar biasa. Undang-undang Omnibus Law sudah disahkan, kemudian para pekerja kita yang sudah banyak dipecat ya gitu. Jadi pribumi dipecat, sementara tenaga asing masuk. Nah ini hal yang luar biasa. Ada apa dengan negeri kita gitu ya? Mungkin kalau betul yang disampaikan beliau tadi, kalau seandainya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, insya Allah semuanya akan selesai gitu ya. Tapi karena undang-undang kita sudah diamandemen, ya apa boleh buat, kasihan begitu ya pada pribumi yang ada di kita ini. Nah, kayaknya untuk mempersingkat waktu, kita masih punya teteh cantik di samping saya ini, yaitu Teh Nur Alam MSC ya. Beliau juga aktivis bersama saya ya, berjuang ke sana kemari. Ya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti tentang akhlak yang akhir-akhir ini sedang booming juga. Mangga mungkin Teh Nur Alam, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang akan saya sampaikan, yang akan saya singgung sekarang ini, yang sekarang sudah menjadi obrolan yang cukup panas ya di sosial media, yaitu tentang dampak negatif dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, yaitu tentang penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja. Di antaranya adalah gitu, yang menyebabkan isu ini menyebar di sosial media begitu cepat dan menjadi perbincangan publik. Mengapa isu ini sangat menarik perhatian publik? Bahkan muncul komentar-komentar yang menunjukkan kekhawatiran dari para orang tua, masyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Mau dibawa kemana generasi penerus bangsa ini ke depan? Jika penggunaan alat kontrasepsi ini tidak ada kontrol, digunakan dengan bebas. Nah ini kan terkait juga masalah akhlak. Kita sebagai negara yang mayoritas muslim sudah seharusnya khawatir tentang keadaan ini. Peraturan pemerintah nomor 28 ini sebetulnya dinyatakan sebagai peraturan pelaksanaan atau turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Namun ada hal-hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi pemikiran kita bersama dan pemerintah khususnya, agar dengan dikeluarkannya PP ini, peraturan pemerintah ini tentang penggunaan alat kontrasepsi ini perlu dikaji lebih mendalam lagi ya. Nomor 28 ya, perlu dikaji lebih mendalam dan dengan melibatkan para stakeholder serta mendapatkan opini publik. Yang kita lihat sekarang, maaf sekali, sekarang kan pemerintah yang rezim sekarang ini kan membuat peraturan main tabrak aja gitu ya, tanpa melihat dulu, tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan. Sebetulnya inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi peraturan itu dikeluarkan tapi tidak melihat dampak negatifnya dari peraturan itu ya.
Kemudian sehingga dampak negatifnya sangat luar biasa. Yang akan lebih mengkhawatirkan adalah terhadap generasi muda. Generasi muda seolah-olah mempunyai celah. Antara lain diantaranya hubungan seksual sebelum perkawinan akan terjadi banyak. Ya. Kemudian apalagi alat kontrasepsi ini nanti dijual dan dapat dibeli dengan mudah ya, Bu Neni. Jadi apalagi ada lagi yang mengatakan kan asal suka sama suka. Ya. Inilah yang sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita bersama, para orang tua yang anak-anaknya ini nanti akan menjadi penerus bangsa. Saya tidak mengerti bagaimana pemerintah yang sekarang ini berpikir tentang masa depan generasi bangsa ini. Satu lagi adalah hal yang mungkin akan terjadi dengan penggunaan alat kontrasepsi bebas oleh remaja. Ini akan terjadi nanti akhirnya adalah abortion. Ya, jadi pengguguran kandungan, illegal abortion akan terjadi lagi nanti pasti. Ya, walaupun ini kita tidak menutup mata, keadaan ini kan sudah terjadi sebetulnya, illegal abortion yang dilakukan oleh tenaga medis yang diam-diam gitu. Nah ini kan akan lebih lagi dampaknya ini luar biasa menurut saya ya. Mungkin juga saya nanti kita bisa bahas bersama ya. Ada juga nanti masukan dari Pak Mehmet, dari Ibu Neni, dari Bapak itu. Jadi inilah kekhawatiran kita. Saya sebagai aktivis perempuan yang juga mewakili emak-emak, mewakili perempuan-perempuan di Indonesia ini sebetulnya isu ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Nah, apakah dengan apa yang tadi kita sampaikan, dampak negatif yang kita akan hadapi gitu, apakah sebaiknya PP ini dicabut atau dibatalkan saja? Karena ini seharusnya menurut saya, ini harus mendapatkan masukan dari para stakeholder dan juga opini publik. Jangan sampai peraturan ini, maaf sekali, dibuat tanpa melalui prosedur yang benar. Sehingga terjadi kesalahan persepsi, ya didefinisikan dengan seperti halnya justru memberi peluang kepada remaja gitu kan ya. Jadi mungkin ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana seharusnya peraturan ini dibuat tanpa melupakan kaidah-kaidah agama. Jadi kaidah-kaidah agama ini sangat penting yang memang bisa membawa remaja ini menjadi lebih baik. Sebetulnya yang harus dilakukan ini kan sebetulnya sudah lama tentang mengenai alat kontrasepsi ya. Jadi ini dulu dari sejak dulu itu semua sudah ada menjadi program pemerintah. Yang saya herankan, yang kita sangat kaget, kok pada detik-detik terakhir jabatannya Jokowi baru dikeluarkan gitu loh PP ini tanpa mendapatkan dulu masukan dari publik. Mungkin itu yang menjadi hal-hal yang isu yang sangat penting sekali dan kekhawatiran yang saya rasa menjadi kekhawatiran kita bersama. Mudah-mudahan untuk mengkaji ulang PP ini juga melibatkan para ulama. Jadi tokoh agama dilibatkan, akademisi, profesional juga dilibatkan gitu. Jadi tidak hanya dibuat orang-orang yang sebetulnya kurang ada pengetahuan dalam hal itu, dan sehingga isi daripada undang-undang ini dengan mudah dan dengan secara salah arti bisa diartikan oleh para remaja ya. Jadi remaja seolah mendapat peluang untuk ini gitu, dan sebetulnya apa akibatnya itu akan lebih besar lagi sebetulnya akibatnya, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kita bersama sebagai amanat dari konstitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun ya. Terima kasih Teh Nur Alam, sungguh luar biasa. Tadi sempat mengupas tentang Undang-Undang Nomor 28 ya, yang sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sungguh luar biasa kalau kita betul-betul melihat ini sudah disahkan. Ada salah satu partai yang juga membela tentang hal ini ya, tidak usah disebutkan, tapi kita tahu partai itu sangat istiqomah ya. Mudah-mudahan kedepannya tetap istiqomah, dan ini terus diperjuangkan oleh partai tersebut. Nah, mudah-mudahan Teh Nur Alam, tadi saya sempat
melihat tentang undang-undang yang aborsi, kemudian alat kontrasepsi dan lain-lain. Sekarang saya jadi tanda petik deh di sini. Kenapa Arestu di sini tuh? Mungkin karena di masa-masa yang lalu ya, itu COVID kan diperjualbelikan, diperdagangkan. Ujung-ujungnya apa? Bisnis. Mungkin UUD kali ya. Ujung-ujungnya adalah bisnis ya. Ujung-ujungnya adalah duit, Peluang bisnis. Nah, seperti zaman-zaman itu ketika kita sampai swab, mau ke naik pesawat kiri kanan, lebih mahal swabnya daripada tiket pesawatnya ya, saya alami sendiri itu ya. Mungkin ujung-ujungnya akan ke sana. Tapi mengapa harus demikian gitu? Kenapa sih pemerintah ini tidak bisa membantu rakyat kita untuk lebih makmur gitu ya? Ini malah pajak dikenakan, alat kontrasepsi yang seharusnya tidak harus dikeluarkan undang-undangnya tentang untuk anak-anak yang remaja yang seharusnya tidak boleh ya, itu kan zina hukumnya begitu. Lalu sekarang banyak hal-hal yang sungguh di luar dugaan kita ya, secara akal sehat begitu, sama yang disampaikan Pak Dr. Mehmet ya, beliau sudah malah melintang di dunia pendidikan ya. Saya juga membidangi tentang pendidikan. Sungguh seandainya anak-anak yang seperti itu akan mengalami hal membeli kontrasepsi, membeli ini, lantas kemudian berhubungan dengan mudahnya gitu ya dengan pacarnya, nauzubillah min dzalik. Apakah moral akhlak yang ada di negeri ini kita terus biarkan seperti ini? Lalu siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Mohon izin ini ya Pak Jokowi, siapa yang bertanggung jawab ini semuanya gitu ya? Mohon maaf ini, kita harus saling introspeksi diri lah, bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat malah terpuruk, sudah terpuruk malah dikenakan pajak dan sebagainya dan lain-lain. Ini malah ada lagi seperti itu, yang seperti disampaikan Teh Nurul tadi. Baik, luar biasa Teh, mungkin kita nanti sambung lagi ya dengan dialog. Sekarang kita mengacu ke Bapak kita yang satu ini. Saya perkenalkan dulu beliau ya. Beliau ini Pak Pidi ya, mantan manajer dan sering disebut sebagai manajernya Habib Rizik ya. Kenapa demikian? Saya luar biasa, sahabat saya satu ini alhamdulillah didampingi uminya di sini ya. Ketika beliau 212 itu sering hadir sampai 3 kali, ditelepon juga oleh kantor, kena sanksi dan sebagainya, alhamdulillah ya, tapi beliau tetap istiqomah karena kita insya Allah selalu menegakkan agama kita ya begitu. Nah sekarang dia akan menyampaikan apa sih yang terjadi di negeri ini Pak Pidi gitu, silakan. Baik. Ya Baik, Bunda, terima kasih banyak. Ya. Pak Polres Budiman juga, Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ya juga sejujurnya saya pribadi kalau boleh bilang sebagai warga negara ya, itu sangat prihatin sekali ya. Di akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini bukan memberikan angin segar ya, atau angin yang membuat rakyat itu bisa memberikan kesan terbaik gitu ya. Ya harusnya seorang pemimpin di akhir-akhir kepemimpinan itu bisa memberikan satu kenangan terindah ya di sini. Jadi bukan kenangan yang malah membuat jadi menderita dari segala lapisan, yaitu dari segi ekonomi, politik, budaya, ya sosial juga ya. Ya mungkin kita juga tidak tutup mata ya, di menjelang di akhir kepemimpinan beliau ini banyak sekali mengeluarkan aturan-aturan yang boleh, kalau saya bilang jujur, itu lebih membuat rakyat menderita, yang tadi katakan oleh Bunda ya. Ya kayak yang sempat kemarin ramai mahasiswa, ada UKT, demo baru berubah, terus juga ada lagi tapera kemarin ya, pajak. Terus juga yang miris ini yang lagi rame-rame sekarang adalah masalah alat kontrasepsi yang dibebaskan ya. Jadi ada konotasi seolah bahwa anak muda kita tuh kemarin sempat dibahas adalah bebas bertanggung jawab katanya Bu. Silakan pakai, yang penting bebas tapi bertanggung jawab. Maksudnya ini apa gitu? Bebas melakukan, tanggung jawabnya dalam hal apa gitu? Ya mungkin karena dianggap bahwa mereka sudah matang untuk melakukan, ya udah berikan kebebasan, ya. Tapi bertanggung jawab, makanya tanggung jawab tadi dengan cara dibagikan kontrasepsi. Ini sangat liberal ya kalau saya bilang. Dan kalau saya lihat di kondisi Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya. Dan kita juga kalau lihat dari ke Pancasila lagi, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya juga kita ini manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia ini makhluk bertuhan,
ya, bukan makhluk ateis ataupun makhluk yang tidak percaya bahwa ada pertanggungjawaban di akhirat, seperti ya. Jadi kalau saya sebagai masyarakat ya, saya sangat berharap sekali bahwa ada perubahan-perubahan yang lebih baik ya ke depannya untuk masyarakat Indonesia ini. Ya tentunya juga kita berharap ya, bukan hanya dari ilmu yang mana dulu, kita kadang serba bingung ya, mau dari ekonominya dulu, politiknya dulu, apa kita sempat berpikir nih mau yang mananya dulu gitu ya. Ya ini kita berpikir ya kuncinya harus di atasnya dulu yang dirubah. Mohon maaf, katanya dirubah pasti akan berpengaruh ke bawahnya. Kadang-kadang kita hanya bicara sisi ekonomi, tapi politiknya juga punya masalah juga, ya budayanya juga punya masalah juga. Nah kalau kita bicara ekonomi, kita juga bisa menyaksikan semua dan kita sudah melihat kenyataannya bahwa ternyata di ASEAN ini negara Indonesia ini termasuk paling tinggi tingkat pengangguran. Nah ini harusnya menjadi konsentrasi dari pemerintah gitu. Hal-hal apa yang bisa memberikan stimulus supaya pengangguran ini bisa berkurang, ya. Karena kalau penganggurannya terus naik, ya akan berakibat tidak baik ya buat masa depan bangsa kita ini ya. Kita lihat bahwa antrian banyak orang yang nganggur ya dari sekelas sarjana. Malah saya juga ya sedih dalam artian banyak yang S2 itu malah kerjanya jadi Gojek. Masa sampai ada anekdot, ngapain kuliah tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya jadi Gojek katanya gitu. Ini satu hal yang sangat menyedihkan gitu ya. Jadi seharusnya ya kita nih bagaimana memikirkan masa depan anak bangsa, jangan sampai pengangguran terus naik. Ya tentu juga kebijakan-kebijakan itu hanya bisa dirubah dari kebijakan pemerintah ya. Hanya ini sayang gitu, sampai saat ini tidak ada kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan. Mungkin kalau kita dulu ingat yang namanya koperasi ya. Koperasi itu setiap desa itu ada. Kalau kita mau jujur sekarang, apakah ada koperasi itu yang dibina, dikembangkan lagi? Kalau itu adalah kekuatan rakyat. Ya, kalau bicara ekonomi kerakyatan adalah kita punya dari dulu namanya koperasi. Tapi sampai saat ini kalau saya perhatiin, kita cek ke desa-desa, nggak ada KUD yang berkembang lebih baik, Bu. Tapi rata-rata bangkrut. Kita kemarin miris, ada orang yang panen kol, panen sayuran, dibuang begitu aja. Padahal dulu ada yang namanya pengelolaan. Ya misalnya dari susu sapi di Lembang, terus atau sayuran di mana-mana. Sampai kemarin kita bahas juga. Ada satu wilayah yang kelebihan produksi sayuran tapi bingung cara masaknya. Ya. Sampai ada yang perikanan segala bingung juga untuk masarinya. Ya sampai ada anekdot di mana ada pemerintah datang pada saat panen, itu bukannya sukses Bun, tapi yang ada malah setelah panen harga jatuh. Padahal pada saat panen raya dia hadir. Ini ada apa? Banyak sekali janji-janji yang tidak ada akan impor, tidak ada impor, tapi semua janjinya itu malah berbalik. Ya apa yang dia katakan ternyata tidak sesuai apa yang menjadi komitmennya. Itu yang menjadi keprihatinan sini. Mungkin dari saya juga tidak terlalu banyak ya panjang lebar karena juga akan dilanjut dengan diskusi bersama di sini. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Pak Pidi barusan menyampaikan dan memaparkan tentang perekonomian yang ada di negeri kita ya. Memang betul dalam pengamatan beberapa bulan belakang ini, jangankan itu, memang PKL pun akan dikenakan pajak katanya, Masya Allah. Apa ini karena utang Indonesia sudah triliunan gitu ya, sampai orang yang tidak mampu pun akan kena pajak, Masya Allah. Kita harus sikapi ya hal ini. Lantas tadi yang disampaikan Pak Pidi tentang lapangan kerja. Ya, lapangan kerja untuk pribumi, rakyat kita sendiri itu sangat kecil. Bahkan yang disampaikan tadi ada yang S2 masih menjadi Gojek, Masya Allah. Untuk apa? Kita sudah sampai kuliah tinggi, lantas jadi Gojek dan sebagainya ya. Karena apa? Pemimpin kita sendiri itu tidak memperhatikan gitu bagaimana
rakyat kita ini membutuhkan banyak peluang kerja, malah mendatangkan kerja asing. Nah, seperti itu ya. Saya rasa kalau hal ini semua orang juga tahu dan sudah kita pahami, bahkan sudah disahkan juga undang-undangnya Omnibus Law yang sangat melemahkan pribumi sendiri itu. Nah, dalam hal ini Pak Pidi menyampaikan juga tadi beberapa hal yang saya petik ya tadi. Pertama masalah lapangan kerja, kemudian masalah yang sudah magister pun menjadi Gojek online dan lain-lain. Tapi satu inti di sini, berarti langkah apa yang harus kita ambil gitu ya, bahwa rakyat kita ini masih banyak yang miskin, sama seperti yang tadi disampaikan Pak Dr. Mehmet, bahkan rencana ada memiskinkan gitu ya pribumi. Nah, ini sudah ada jelas pribumi akan dimiskinkan, kemudian pekerjaan dikasihkan kepada yang tenaga asing, dokter-dokter asing sudah didatangkan juga. Itu luar biasa. Memangnya di negeri kita ini nggak ada dokter yang pinter atau dokter yang menguasai di bidangnya begitu ya. Saya juga heran, padahal beliau-beliau itu juga luar biasa. Dokter bedah, dokter apapun banyak di negeri kita sendiri. Tapi kenapa mesti harus mendatangkan dari asing? Ini tidak lepas dari Menteri Kesehatan. Kemudian yang disampaikan Pak Pidi tadi tidak lepas juga dari Menteri Tenaga Kerja gitu ya. Kemudian kalau hal yang disampaikan oleh Teh Nur tadi, beliau ini juga mantan manajer juga ya. Jadi tahu persis bagaimana seluk-beluk begitu ya perekonomian, kemudian apa yang disampaikan beliau tadi gitu. Itu sangat luar biasa tentang aborsi, tentang ini. Itu juga berhubungan dengan Menteri Kesehatan. Sekarang tanda petik nih. Ada apa ini para menteri-menteri ini mau memberikan undang-undang yang seperti itu gitu. Bahkan sudah disahkan. Ini yang luar biasa yang kita belum tahu sampai saat ini, jawabannya pun tidak tahu. Tiba-tiba sah aja. Ya, baik kita lanjut untuk diskusi. Silahkan dari siapa dulu? Habis itu mangga dari Pak Dr. Mehmet, mangga. Silakan Pak Dr. Boleh. Saya tertarik tadi sama Pak Pidi bahwa koperasi kita memang dilupakan. Mungkin nggak tahu nih istilahnya dilupakan atau memang ditiadakan. Tapi sekolahnya Ikopin itu ada loh di Indonesia ini, di Bandung. Tapi dengan adanya Ikopin justru koperasi kita nggak hidup. Ada apa ya? Kalau kita mau perang sama para orang kaya itu oligarki umumnya ya, pemilik Indomaret misalnya, itu masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Pemilik Alfamart sama juga. Tadi Indomaret sama juga ya. Nah, itu uang-uang dari desa itu kan kalau usaha pasti harus ada untungnya kan. Untungnya tuh ngalir semua ke Jakarta untuk memperkaya orang-orang ini. Coba kalau misalnya uang itu dikelola oleh koperasi, toko-toko koperasi yang ada di desa-desa itu, yang ngalirnya di situ, di sekitar kampung itu, di sekitar paling jauh ya di kabupaten. Artinya uang yang triliunan itu akan bergerak, mengalir dan beredar di lingkungan situ. Itu manfaatnya. Kalau sekarang semua sumber daya alam termasuk pertambangan itu semuanya untuk ekspor. Nah, ekspor itu kan keluar nih. Apakah uangnya kembali dari luar ke Indonesia? Kita nggak tahu. Nah, kalau perusahaan asing yang punya pastilah nggak mungkin masuk lagi ke sini. Semuanya ya, ada mungkin 1-2 yang masuk ke sini. Ini konsepnya memang parah nih. Konsep liberalisme yang salah kaprah, yang ugal-ugalan ya. Tidak lihat lagi undang-undang dasar itu sebagai sumber hukum dari segala undang-undang. Harusnya kan gitu. Nah, saya kembalilah ya, ini contoh ya. Kalau kita kembali ke basic bahwa Indonesia ini negara agraria, bahwa pertaniannya diperhatikan, saya jadi kalau 1.500 sampai 2.000 triliun cash uang masuk ke negara dan ke masyarakat ya, itu sebagian nanti jadi pajak. Kalau untuk devisa, Apip pernah menghitung kalau semua
elemennya, semua aspek yang ada di Indonesia ini diperhatikan, termasuk kesehatan, itu nggak kurang dari 12.000 triliun loh, penghematan devisa. Ya, ini sudah saya sampaikan ke Prabowo udah, ke Anies udah, tapi mungkin angkanya itu kegedean kali ya. Mereka nggak percaya kalau 1 triliun 2 triliun mungkin mereka tertarik, tapi kalau udah ribuan triliun nggak tertarik lagi. Padahal itu dari pertanian, dari pertambangan aja tahun 2022 atau 23 ya, saya lupa ya, itu kita jebol 2.000 triliun dari pertambangan doang. Kalau dari pertanian sekarang kita hitung-hitungan aja ya, ini jeleknya nih, kasarnya kita impor kemarin 5 juta ton beras, bukan gabah ya. Nah sekarang supaya gampang hitungnya 10.000 aja lah, 1 kilo beras. Nah 10.000 kali 5 juta jadi berapa tuh? 50 triliun. Coba kalau dikasihkan sama petani itu, petani semua kurang lebih sekitar, petani padi ya, itu 15 juta kurang lebih. Kemudian di sawit ini sekarang produksinya cuman 30% lah, 30 sampai 35% dari potensinya. Naikkan aja jadi 50 ya, atau menjadi 50%-nya ya, dan dinaikkan jadi 50%-nya. Kalau dari 30% kan jadi 45, katakan aja dari 50%. Itu waduh, duitnya udah banyak banget. Sekarang dari 50 juta naik 25 juta ton, 25 kali 10.000 juga udah 250 triliun devisa tuh. Belum pajaknya nanti di situ masuk. Indonesia ini kaya, cuman para pejabatnya yang kong kali kong, bukan kong kali kong sama pengusaha. Sehingga pengusahanya inilah yang mengendalikan Indonesia. Kalau pengusaha mau ini dibikin peraturannya, begini peraturannya. Jadi seolah-olah itu sah. Sebenarnya melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya yang disebut sah itu enggak sah. Lebih parah lagi ketua partai. Semuanya manut. Heran juga. Ini ada contoh kasus nih, nggak apa-apa ya, agak melebar dikit ya. Ada contoh kasus nih, kan ketua Golkar mengundurkan diri, bener, ya. Setelah mengundurkan diri, dipaksa mundur. ya taruhlah begitulah, dengan keterpaksaan dia mundur ya. Sebenarnya kan itu baik tuh. Ya, kalau mengundurkan diri kan baik sebenarnya. Ya, karena presiden aja nggak berani loh mundur. Nggak berani. Ketua Golkar udah memberi contoh, tapi apa akibatnya? Golkarnya dikuasai rezim, kemudian yang bersangkutan itu diancam masuk penjara. Gantinya siapa? Kasus minyak goreng diangkat lagi oleh kejaksaan. Belum lagi kasus masalah jumlah kontainer kemarin. Jadi udah 2 nih tabungannya Erlangga nih. Kalau saya jadi ketua partai nggak mau gitu mundur. Enakan ngelawan dulu. Kalau ngelawan, kalau kalah masuk penjara. Kalau menang kita enggak. Ya, kalau ini kan dia menyerah. Kalau menyerah, ya masuk penjara. Masuk penjara tapi nggak punya kemungkinan menang. Dan tidak ada kesempatan untuk membela diri ya Pak. Iya, coba kalau yang 10 partai itu 9 partai semuanya ngelawan, tekanan-tekanan gini menang lah. Tapi apa berani Prabowo memimpin? Belum tahu. Apa berani siapa Pak Saihu memimpin untuk ini apa mau siapa yang kemarin jadi wapres tuh PKB mau apalagi P3 gitu ya, PAN mau jadi pemimpin. Enggak, dia mah lebih udahlah saya mah ngalah aja lah tapi nggak mau keluar. Nah, kacau kan. Ini artinya akhlak nih, integriti. Ya, lebih bagus kita berdosa tapi aman. Nah, kalau dulu kita kenal PKS itu kan lebih bagus kita tidak berdosa tapi tidak aman. Itu sekarang kita nggak tahu nih. saya kira itu aja lah ya, kita ambil joke, tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya supaya
Indonesia ini Menjadi lebih yang baik. kaya tetap kaya lah, ya. Tapi yang miskin bertambah kaya. Nah, Jangan semakin Nah, miskin ya Pak. Bisa, potensi ada. Kita punya solusinya, gampang itu. Habib punya, ya. Insya Allah. Ya. Hatur nuhun Pak Dr. Mehmet, luar biasa beliau ini ya, Masya Allah. Saya sudah sering berkomunikasi dengan beliau ya dari 2019 sampai detik ini juga. Memang pengkritis ulung sejati beliau ini ya. Tapi kalau masalah partai Pak, saat ini saya tidak mau berbicara. Tapi Insya Allah kalau untuk PKS, Insya Allah masih memperjuangkan hak rakyat. Amin, amin. Insya Allah. amin. Ya, kita Amin. lihat nanti ke depannya ya, Insya Allah. Tadi sudah saya tangkap dari keduanya, mungkin dari saya ya pribadi gitu, Restu, mungkin hanya sedikit menyampaikan masalah pendidikan. Nah, pendidikan satu di negeri ini yang paling saya sesali ya, karena saya sering puluhan orang datang ke rumah saya minta tanda tangan untuk direkomendasi masuk SMA ini, SMP itu, SD ini dan sebagainya. Sulitnya masalah zonasi. Saya pesan satu, mudah-mudahan zonasi bisa dihapuskan karena ada zonasi 100 meter, 200 meter tidak bisa masuk karena tanda petik. Ya itu ya. Pesan saya itu aja untuk sementara. Silahkan untuk Teh Nur atau Pak Pidi, silahkan. Buat saya sebentar ya. Ya. Ini terkait juga dengan masalah Pak Mehmet. Tadi Pak Mehmet menyinggung soal mungkin ini ada kaitan dengan ekonomi ya Pak. Ekonomi kerakyatan. Bagaimana kita memperkuat ekonomi rakyat yang memang harusnya menjadi prioritas pemerintah. Artinya gini Pak Mehmet, yang mungkin saya juga seharusnya lebih banyak mencari tahu dulu tentang peraturan izin Alfamart sama Indomart ini Pak. Setahu saya pendirian Alfamart dan Indomart itu ada aturannya Pak. Tapi apa yang terjadi sekarang Pak? Alfamart, Indomart itu masuk ke kampung-kampung, bahkan jadi berdekatan Pak. Di sininya Indomart, depannya Alfamart. Di sini Indomart, tetanggaan Pak. Selalu itu. Itu selalu gitu loh. Padahal sepengetahuan saya ini sebetulnya izin pendirian itu ada jarak Pak. Berapa ratus meter gitu ya, berapa ini. Tapi kenyataannya sekarang tidak Pak. Nah, dengan adanya kenyataan itu ya, yang kita sekarang udah marak, udah sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, ini kan akan mematikan ekonomi rakyat sebetulnya. Bagaimana warung bisa hidup Bu, iya kan? Iya. Karena coba lihat sekarang kalau saya kebetulan sering belusukan nih, sering bakti sosial ke kampung-kampung ya, ke desa-desa. Itu Alfamart dilewatin berapa toko Indomart. Kalau nggak, yang lebih parah lagi gini. Di sini Alfamart, depannya Indomart, Pak. Ada nggak toko koperasi gitu? Tidak ada. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kita kan baru tahu bahwa hanya ada satu provinsi yang memang tidak mengizinkan Alfamart sama Indomart masuk adalah Sumatera Barat. Bagaimana dengan provinsi yang lain? Beranikah melakukan? Ada lagi Pak? Padang kemarin. Iya. Nah, di Sumatera Barat Padang. Iya betul. Jadi apakah akan bisa diikuti oleh provinsi lain? Kita nggak tahu ya. Tapi jadi kalau menurut saya ini juga perlu menjadi pembahasan nih Pak. Izinnya ini gimana ini? Kok seenak udahnya? Pemerintah itu yang ngebahas harusnya. Ya itulah. Mungkin pemerintah lupa ya Pak ya. Apakah? Saya rasa lebih banyak yang muda-muda Pak. Kita mau udah tua ya. Masa jadi pelupa ya. Jadi ini sebetulnya yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, satu lagi untuk Pak Mehmet. Yang kedua saya ingin menanggapi dari Pak seperti ini Pak Pidi ya, Pak Pidi. Dari Aceh Pak. Lagi di Aceh. saya 5 tahun di Aceh Pak. Iya. Jadi Pak Pidi tadi menyinggung tentang soal masalah mungkin ada kaitan dengan ekonomi ya Pak. Iya. Kalau dikaitkan dengan isu yang saya angkat tadi tentang alat kontrasepsi, ini bukan sujon, tapi kaitan ini ada celah bisnis, ya. Seperti halnya yang saya nggak sebutkan siapa, tapi saya kemarin juga ada membahas dengan salah satu dokter. Dia menyinggung hal itu. Jadi kenapa alat kontrasepsi ini hanya menjadi kekhawatiran masyarakat, orang tua, ya gitu. Tapi kan para pengusaha ini, para pelaku bisnis, mungkin bagi mereka ini ada suatu lahan bisnis yang luar biasa gitu loh. Nah jadi ini juga mungkin
perlu dibahas lebih lanjut, dikaji lebih lanjut. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan bisnis, Pak? Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan bisnis, yang bakal menikmati ini siapa sebetulnya gitu loh. Kayak COVID dulu ya. Nah, gitu kan. Mungkin itu saja yang Betul. saya ingin sampaikan. Silakan, Pak. Iya. Kalau saya juga masih nyambung tadi dengan Pak Mehmet ya, sama Ibu juga, itu masalah ekonomi bagaimana sih kita mulai yang harus gerak apa gitu kan ya Pak ya, dengan kondisi saat ini. Makanya saya tadi sempat melemparkan yang namanya koperasi, karena koperasi ini betul-betul menjadi kekuatan di daerah-daerah. Dan itu bukan hanya bicara Harusnya. ya harusnya. Malah kalau Karena saya belum. bicara dulu Ikopin tuh dari masing-masing daerah. Jadi dari koperasi daerah itu dikuliahkan. Itu menjadi nanti jadi manajer di KUD-nya masing-masing. Nah, dengan ilmu yang dia terima, jadi ada yang dari Indramayu Pak, itu koperasi nelayan itu banyak. Itu disekolahkan di sana, di Ikopin, terus mereka terjun ke sana untuk mengelola. Seperti itu, dan itu dibiayain oleh KUD-nya Pak. Seperti itu. Nah, hanya memang kalau kesini, kalau saya lihat dari Ikopin sendiri itu udah kurang diminati ya. Kenapa dulu Ikopin ini bisa kuat? Karena ada namanya Bustanir Arifin Pak, Menteri Perekonomian. Iya, koperasi. Betul. Dan itu memang konsentrasi benar Pak di sana, sehingga keberadaan dari institut tadi ya Pak ya, Ikopin tadi itu memang benar-benar jalurnya udah jelas, kelulusan sana tuh nanti diarahkannya kemana. Jadi kalau saya simpulkan lagi, itu tergantung dari niat yang di atas Pak. Nah, Ya kan, kembali lagi ke niat yang di atasnya. Ada nggak niat dari di atas untuk pro ekonomi kerakyatan seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita mau gerak, sebenarnya dengan kondisi sekarang kita susah kerja, nyari apa? Koperasi itu luar biasa Bu, dari simpan pinjamnya, terus juga dari ya mungkin kalau sekarang kayak sembako kesulitan dia bisa kalau sekarang kan ada lawannya dari Alfamart itu kita dengar Madura ya Bu. Iya, Madura. warung Madura. Nah kalau misalnya koperasi itu dia bisa bikin warung Madura Pak, itu udah lumayan, bisa mengkantong sebenarnya. kalau dulu banyak loh. Warung toko-toko koperasi itu banyak. Banyak Pak. Sekarang mah nggak ada. Itu serba Jarang, mungkin bukan tidak ada mungkin, tapi sangat udah jarang Bu sekarang kalau saya lihat sih udah jarang. Yang ada Jarang, banyak ya. simpan pinjam tapi Ya. enggak multi usaha Pak. Ini dosanya siapa tuh? Nah, Nah, ini. Ya kembali tadi niat ya Pak ya. Makanya kan kalau kita bicara tadi kita mau melakukan perubahan ini, kita tentunya butuh backup Pak. ya. Ya kayak tadi ya kayak koperasi bisa berkembang karena ada backup dari pemerintahan, Ya. gitu kan? ya. Ya kita mau apapun kalau nggak ada backup dari atas itu susah kita bergerak. Jadi kayak kita berbenturan terus semuanya, gitu kan? Ya mungkin intinya bagaimana sekarang kita menyadarkan dari pihak pemerintah supaya dia bisa membuka mata, gitu kan? Melihat kenyataan di lapangan. Ini anak muda milenium itu ada sekitar milenial ini ada sekitar 40% Pak di Indonesia. Ya kalau kemarin kita juga lagi pemilu kan konsentrasinya gaya-gaya muda gitu. Sebentar, saya potong sedikit ya. Oh. Anak muda tuh banyak sekarang dominan. Nah, kalau pertanian kita diaktifkan, Wah keren Pak. itu paling enggak 20-30% bisa diserap Betul. ke daerah. Jadi mereka nggak usah datang ke Jakarta, Betul. apakah kota-kota besar, udah di sana aja hidup. Karena petani kaya dia bisa bayar. Betul. Sekarang petani miskin kan susah. Iya. Setuju sih Pak. Jadi luar biasa menarik sekali ya perbincangan hari ini. Saya mungkin waktunya ya sudah tidak memungkinkan lagi. Insya Allah ke depan kita akan membahas yang lebih hit lagi ya Pak Dr. Mehmet, Teh Nur Alam, Pak Pidi. Semuanya mungkin di lain waktu dan narasumbernya yang berbeda. Mungkin insya Allah kita akan bahas apa yang harus kita sampaikan, karena kita jangan khawatir ya, kita dilindungi Undang-Undang Pasal 28 Ayat 3. Insya Allah kita bisa berhak menyampaikan pendapat secara tertulis, baik lisan, tertulis maupun langsung menyampaikan pendapat kita ya. Insya Allah. Hatur nuhun, terima kasih banyak perhatiannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Allahu Akbar. Ibu